Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam edisi GKM Menyapa kali ini. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 15 mengatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam kekristenan kita mempunyai Allah yang unik dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Saya pikir hanya di dalam kekristenanlah satu-satunya agama yang mengajarkan dan percaya bahwa Allah itu menderita untuk kita manusia. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ada seorang Romo Katolik bernama Romo Damian. Dia hidup di tahun 1840 hingga 1889. Dalam masa hidupnya, dia memberikan dirinya untuk mengabdikan diri untuk melayani orang-orang kusta yang ada di Hawaii, tepatnya ada di Pulau Molokai, Bapak Ibu Saudara. Di sana dia memimpin pujian, dia mengadakan retreat, dia berkhotbah, dia merawat orang sakit, dia bahkan membuatkan peti mati untuk orang-orang kusta yang di daerah itu kurang lebih hampir berjumlah 8.500 orang berpenyakit kusta. Dia melayani, mendedikasikan dirinya melayani selama 11 tahun di sana. Dan di tahun yang ke-11, satu kali dia menuang air panas dan terkena tangannya, tapi dia terkejut, ternyata dia tidak lagi merasakan sakit dari air panas itu. Saat itulah dia menyadari dia pun terkena penyakit kusta. Sampai akhir hidupnya, dia menjadi seorang yang berpenyakit kusta dan mati di sana. Satu khotbah yang sangat mengubah dan sangat mempengaruhi orang-orang yang ada di sana adalah sebelumnya dia biasanya berkhotbah dan mengatakan, saudara-saudara yang sakit kusta, tapi sejak dia pun terkena kusta, dia memulai khotbahnya dengan kata-kata, we lepers, kita penderita kusta. Dan berita Injil itu dengan sangat kuat diberitakan, banyak orang memberikan diri percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sama seperti pengabdian dan pemberian diri daripada Father Damian ini. Kita memiliki Allah bukan yang di bumbungan tinggi, yang tidak jelas, yang sangat jauh, yang tidak berkomunikasi, yang tidak tahu menahu tentang keberadaan umat manusia. Berita Injil, berita Natal itu kembali meneguhkan, memberikan pengharapan dan penghiburan, sama seperti Ibrani yang tadi kita baca. Kita memiliki Allah yang turut merasakan, sama seperti Father Damian ini. Dia bukan hanya tahu soal orang yang berpenyakit kusta, tapi dia juga datang dan dia pun berbagian, bersolidaritas, sama-sama terkena penyakit kusta. Kita memiliki Allah yang bukan hanya tahu menciptakan saja, tapi kita punya Allah yang rela datang turun, meninggalkan kemuliaan surga untuk menjadi bayi yang lemah itu, mengalami penderitaan demi penderitaan. Bahkan dia melalui jalan salib, dia dihina, dia dikhianati, dia dipukul, dia didera, dia diludahi, dia dicaci maki. Dia merasakan seluruh penderitaan yang bisa kita bayangkan sebagai umat manusia. Bukankah ini satu kekuatan untuk kita semua? Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bersolidaritas dengan semua penderitaan yang pernah kita alami. Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang engkau alami dan derita saat ini, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu mengerti. Dia memahami dengan sepenuh-penuhnya apa yang sedang engkau rasakan hari ini. Dia adalah Allah Immanuel yang hadir bersama-sama dengan saudara. Mari jangan berputus asa, kembali menghadap dan memandang pada salib Kristus yang sudah menderita sedemikian rupa untuk pengampunan dosa kita. Mari kita menyongsong Natal dengan sukacita, karena kabar Injil, kabar baik itu memberikan kekuatan kita senantiasa walaupun penderitaan, kesulitan kita hadapi. Karena sekali lagi kita punya Allah yang sudah menderita bersama-sama dengan kita. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.